Ketemu lagi guys dengan aku, ya kan? Siapa lagi? Neti Khalid yang kurang kerjaan. Selamat pagi. Pekerjaanku hari ini, tunggu. Ini kenapa yang baru ya guys? Tunggu dulu ya guys. Oke. Hari ini aku sudah selesai bekerja. Seperti biasa, sebelum kita duduk santai, cerita santai, kita mengerjakan pekerjaan rumah dulu supaya pekerjaan rumah tidak terbengkalai, ya. Kita harus hidup bersih, rajin. Malas jangan dipelihara, oke? Nggak baik guys. Kita mau lanjut tentang sahabat, ya. Sahabat apa teman dulu ya. Sebenarnya sahabat itu muncul dari pertemanan dulu, lalu ketika kita sudah merasa nyaman, cocok, ya kan, ketika kita merasakan kalau dia itu sudah paham tentang diri kita, maka terjadilah persahabatan, ya kan. Nah, kita bahas teman dulu, ya kan. Teman itu macam-macam guys, ya. Ada teman yang dia hanya berteman sama kita untuk memanfaatkan kita, ya. Itu ada teman seperti itu. Itu kualami juga guys. Nah, ada juga teman ya, ya untuk senang-senang saja gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang dia nggak mau, dia cuma ya teman sebatas teman gitu, ya kan. Terus kita memilih teman yang mana, yang bagaimana. Soalnya persahabatan itu timbulnya dari pertemanan dulu, dari teman lalu menjadi sahabat. Sahabat itu lalu menjadi saudara. Ya kan? Cocok? Cocok kamu rasa? Nah, teman itu kita sebenarnya harus pintar-pintar juga memilih teman. Karena ada teman hanya untuk memanfaatkan kita saja, ya. Lalu ada teman yang bermuka dua. Yang gimana lagi tuh coba? Teman yang bermuka dua. Kalau diartikan mukanya dua, sedangkan satu aja kita udah rempong ngurusinya, ya kan. Ini belum glowing, lama glowingnya, apalagi dua. Mahal dong, skincare-nya mahal, ya kan, perawatannya juga mahal. Jadi lari kemana-mana nih. Tadi aku udah pakai apa? Kalian harus ingatin aku pakai apa tadi. Tadi aku pakai serum, baru ini aku pakai vitamin. Oke. Teman itu ada yang bermuka dua, ada juga teman itu ajas manfaat saja, dan ada juga teman itu teman seperti ada udang di balik batu, ya kan. Ada udang di balik orang, ada udang di balik bakwan atau peyek gitu kan. Ini ada udang di balik batu. Gimana teman yang asal ini hanya mau memanfaatkan kita? Nah, ketika dia mau ada sesuatu yang mau dicapainya atau yang dia butuhkan, dia mendekati kita. Contohnya, pinjamlah 100. Begitu, ya kan? Itu ajas manfaat. Nah, ketika itu satu. Yang kedua, ketika dia tidak mempunyai teman, dia udah dimusuhi sama teman-teman yang lain, lalu dia mendekati kita supaya dia bisa juga membuat onar
pertemanannya itu, misalnya membuat iri teman lamanya gitu. Jadi ajas manfaat itu masih ajas manfaat ya guys. Berteman hanya untuk ajas manfaat ya, begitu. Baru ada juga teman ajas manfaatnya gimana? Supaya dia bisa lebih apa namanya? Apa sih kata yang cocok ya? Mau misalnya kan dia mau pergi kemana-mana supaya ada tumpangan, tapi aku nggak gitu ya guys, karena aku nggak pinter naik kendaraan naik apa, bukan kayak gitu, aku nggak gitu, karena aku jalan juga bisa, bukan mesti kita numpang, bukan, itu nggak tipe gua. Baik, jadi teman yang ajas manfaat itu seperti itu, ada maunya saja lalu didekati kita. Dan setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia targetkan, lalu dia akan meninggalkan kita. Itulah teman yang hanya memanfaatkan kita saja. Nah, yang kedua, teman yang bermuka dua. Gimana teman yang bermuka dua? Dia baik sangat sama kita. Tapi ketika kita tidak bersama teman yang lainnya, dia akan membicarakan kita. Dia akan membongkar rahasia kita. Nih, kita kan sering curhat nih sama teman ya. Nah, ada yang ketiga tipenya teman ngadu domba, guys. Pernah nggak sih kalian diadu domba? Pernah mungkin ya. Banyak seperti itu. Nah, tipe teman yang tadi itu, yang nomor 2 tadi, yang bermuka 2 tadi. Nah, ketika kita ini tidak kumpul sama dia, dia ketemu sama teman yang lain, dia akan membuat bahan ceritaan tentang diri kita. Apa yang kita curhatkan sama dia, lalu dia sebarkan ke yang lain. Itu adalah teman yang bermuka dua. Jadi di depan kita dia manis-manis, di belakang kita dia menceritakan kita. Itulah tipe teman yang bermuka dua. Oke, jadi pembahasan teman untuk hari ini saya kira cukup dulu, besok kita bahas lagi ya kan. Nah, jadi kita saran aku sih ya, untuk memilih teman kita harus pintar-pintar, karena apa? Dari awal pertemanan maka lama kemudian akan menjadi sahabat kalau kita sudah saling cocok. Jadi pintar-pintarlah untuk mencari teman. Kita harus tahu mana yang benar-benar teman, mana yang teman yang hanya memanfaatkan kita. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan atau memutar video ini. Tolong dikasih saran atau di komen apabila ada yang kurang atau mau menambahkan juga boleh. Saya membuka saran dan kritiknya. Oke? Thank you. Bye-bye. Sarangheyo.